Kalau misalnya kita mau mengarah kepada hijau, berarti kan dalam cara kita berproduksi atau dalam cara kita berkonsumsi itu sudah hijau atau belum? Apakah mungkin industri-industri yang diciptakan di lahan-lahan konservasi itu juga akhirnya bisa bersaing, dan apa sih perubahan yang harus dilakukan? Tapi yang kita lihat sekarang adalah bahwa renewable energy itu affordable karena ada teknologi baru gitu kan. Kalau dulu kan kita bilang tuh mahal untuk pasang solar panel di atas rumah itu berapa puluh juta gitu kan. Tapi kalau kita lihat perkembangannya sekarang ini makin lama makin murah, bahkan lebih murah dari listrik yang disubsidi negara gitu. Halo semua, selamat datang di Mimpi Indonesia. Nah, karena ini podcast pertama saya, sedikit perkenalan, saya Sylvia Irawan yang akan memandu podcast pada hari ini. Selama lebih dari 10 tahun terakhir, saya berkarya bersama dengan Kaleka. Kaleka adalah organisasi nirlaba yang melakukan riset aksi bersama petani, perusahaan penghasil komoditas untuk mencari solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. Sebenarnya podcast ini dimulai dari rasa penasaran. Menurut Francis Bacon yang melahirkan ilmu pengetahuan modern, rasa penasaran itu adalah awal dari pengetahuan. Nah, saya sendiri sebenarnya penasaran apakah ada model buat Indonesia terus membangun ekonominya tanpa harus merusak hutannya dulu, merusak tatanan sosialnya dulu. Penasaran saya juga apakah Indonesia bisa mematahkan ramalan dari Grossman dan Kruger yang mengusulkan environmental Kuznets curve, yaitu kurva U yang menunjukkan hubungan antara kerusakan lingkungan hidup dengan pembangunan ekonomi. Nah, di awal pembangunan ekonomi, masyarakat cenderung mengeksploitasi sumber daya alamnya secara besar-besaran, yang berujung kepada deforestasi, polusi, kerusakan lingkungan. Karena mereka memprioritaskan kebutuhan ekonomi seperti pertanian, industri, atau infrastruktur. Nah, ketika pendapatan masyarakatnya sudah meningkat, biasanya mereka lebih sejahtera, berpendidikan, mereka menginginkan kualitas lingkungan yang lebih baik. Barulah mereka berinvestasi ke isu-isu konservasi, keberlanjutan, merestorasi hutan-hutan mereka yang rusak. Dari rasa penasaran ini sebenarnya pengen mengajak diskusi pemikir-pemikir bangsa untuk menyumbang sepotong mimpi yang nantinya akan dirajut bersama menjadi impian besar menuju pembangunan ekonomi yang kuat tanpa harus rusak dulu hutannya, lingkungannya, atau tatanan sosialnya dulu. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan Mbak Titi. Terima kasih Mbak Titi udah ada di sini. Saya kenal Mbak Titi dari 15 tahun yang lalu. Kita sama-sama waktu itu kuliah doktor di Australian National University. Tapi buat pendengar yang belum kenal dengan Mbak Titi, aku kenalin dulu Mbak Titi. Beliau adalah pengajar di Universitas Padjadjaran, pengajar ilmu ekonomi. Beliau juga pendiri dan direktur eksekutif Suara yang menyediakan layanan konsultasi dan research di bidang ekonomi makro dan mikro. Beliau juga staf khusus Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Maju. Nah, Mbak Titi hari ini akan membawa kita berdiskusi mengenai ekonomi hijau. Mungkin pertanyaannya, apakah ekonomi hijau itu sebenarnya hanya jargon atau memang Indonesia ini sedang berjalan menuju transformasi ekonomi, mengalahkan environmental Kuznets curve yang tadi kita diskusikan. Nah, Mbak Titi ini kan sering banget nih dengar mengenai banyak terminologi, ada ekonomi hijau, ada ekonomi sirkuler, ada bioekonomi, ekonomi berkelanjutan, ekonomi rendah emisi, yang memang penekanannya beda-beda kan Mbak, tetapi filosofis besarnya kurang lebih sama, bahwa kita mau ekonominya maju, lingkungannya terjaga. Nah, tapi untuk memudahkan hari ini saya gunakan kata-kata ekonomi hijau untuk memudahkan diskusi kita hari ini. Nah, di bagian pertama sebenarnya kita pengen belajar dulu dari Mbak Titi mengenai apa sih ekonomi itu sendiri sebelum kita mungkin mendalami apa yang disebut sebagai ekonomi hijau. Begitu Mbak Titi, boleh berbagi mungkin. Baik, terima kasih Sylvie. Ekonomi itu sendiri kan aktivitas ya, untuk mulai dari produksi sampai barang dan jasa itu sampai ke konsumen ya. Nah, ilmu ekonomi itu yang mempelajari itu semua. Nah, Sivi tadi sampaikan bahwa dulu mungkin waktu orang-orang miskin dia hanya memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan
hidup basic gitu ya, bagaimana bisa makan gitu kan, bagaimana bisa punya rumah supaya tidak kehujanan, seperti itu. Tapi semakin maju satu bangsa atau seseorang, dia mulai ingin memenuhi kebutuhannya yang lebih dari sekedar basic ya, mulai tentang kesehatannya, kebahagiaannya gitu ya. Jadi mungkin kalau kita levelnya ekonominya masih rendah, atau kita sebagai individu masih uangnya pas-pasan, tentu yang kita penuhi dulu adalah kebutuhan dasar yang sangat ditentukan oleh harga ya. Jadi kalau harganya mahal, uang kita tetap, biasanya kita akan mengurangi basket of consumption kita atau jumlah barang dan jasa yang bisa kita konsumsi. Tapi kalau income kita makin besar, tentu kita bisa menambah basket of goods and services yang mau kita konsumsi. Nah, kalau boleh kembali lagi Mbak Titi kepada ilmu ekonomi sendiri. Ilmu ekonomi kan sebenarnya faktor produksi dan konsumsi, tadi udah disampaikan oleh Mbak Titi. Boleh nggak sih didalami apa sih sebenarnya indikator yang selanjutnya bisa kita gunakan untuk mengukur kalau seandainya satu ekonomi itu disebut hijau begitu? Okay. Biasanya dalam ekonomi itu diukur berapa banyak sih yang bisa diproduksi gitu ya. Kalau misalnya kita mau mengarah kepada hijau, berarti kan dalam cara kita berproduksi atau dalam cara kita berkonsumsi itu sudah hijau atau belum. Nah, kaitannya dengan tadi faktor produksi, dalam memproduksi satu barang dan jasa itu kan memerlukan orang untuk memproduksinya, memerlukan permesinan untuk menghasilkannya, dan memerlukan mungkin lahan kalau dia barang gitu ya. Kalau barang primer harus ditanam dulu. Nah, dari sisi ini kehijauannya itu kan tergantung dari bagaimana kita menggunakan cara-cara menghasilkan produk tadi ya. Apakah lahannya eksploitatif atau mesinnya tidak friendly kepada lingkungan, misalnya dia emisinya tinggi gitu ya. Jadi mungkin dua hal itu dari sisi produksi bisa diukur seberapa hijau konsumsi kita. Dari konsumsi mungkin juga konsumen mulai melihat cara orang memproduksi barang atau jasa itu ya. Apakah dia merusak lingkungan, apakah dia dihasilkan dari pabrik yang menggunakan energi yang emisi tinggi gitu ya. Jadi dari sisi konsumsi orang sudah melihat itu. Tapi kembali lagi ya, kalau saya dari keluarga yang penghasilannya pas-pasan, saya udah gak lihat yang begitu. Karena uang saya pas-pasan, dan buat saya yang penting adalah mana yang murah. Saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya dengan uang saya yang terbatas itu. Jadi mungkin harus ada sesuatu di luar saya sebagai individu yang memutuskan bahwa saya tuh mengkonsumsinya adalah yang hijau-hijau saja gitu ya. Mungkin itu. Nah, tadi kan lebih banyak dari faktor konsumsinya nih Mbak Titi. Kalau faktor produksinya sendiri misalnya, karena lingkungan ini kan juga menyebabkan faktor produksi itu bisa maksimal atau enggak digunakan di dalam sistem ekonomi itu sendiri. Boleh nggak didalemin sedikit di situ Mbak Titi? Oke, jadi kalau dari perspektif produsen, selalu kalau dia adalah bisnis mencari profit dong ya. Jadi dia harus bandingkan antara cost of production dia dengan harga yang dia bisa dapatkan di pasar. Jadi kalau misalnya harganya di pasar lebih rendah daripada cost of production dia, sekali dua kali ya bisa rugi. Tapi kalau terus-terusan kan gulung tikar. Jadi saya tidak akan melakukan itu. Saya akan melihat pasar bisa beli berapa, maka saya akan sesuaikan cost of production saya dengan apa yang mampu dibeli oleh pasar. Atau saya bisa juga melakukan semacam marketing atau promosi untuk memperlihatkan bahwa barang ini walaupun harganya mahal tapi worth the price gitu ya. Kalaupun saya jualnya lebih mahal, tapi ini perlu effort lebih ya, daripada kita hanya menjual barang yang sama dengan yang dijual orang lain dan kita mau terapkan harga yang lebih tinggi, itu nggak bisa. Tapi kalau kita bisa semacam branding,
barang kita itu berbeda dengan barang yang ada di pasar dan worth to pay more. Nah, itu kita bisa dapat premium, harga premium untuk itu. Nah, jadi mungkin di perusahaan-perusahaan yang mau melabelkan green pada produknya itu dia melakukan effort ekstra biasanya ya untuk menjustify dia punya harga lebih mahal dari harga pasar yang berlaku. Nah, Mbak Titi, di bagian kedua sebenarnya kita pengen ngajak kembali ngelihat kepada transformasi ekonomi sepanjang sejarah, begitu kan? Kita bisa lihat mungkin di abad ke-18, ke-19, di mana tenaga kerja manual itu diganti dengan mesin. Terus udah gitu diperkenalkan mekanisasi pertanian, dimulainya mass manufacturing gitu. Lalu di tahun 1940, 70 diperkenalkan revolusi hijau yang mana waktu itu ada varietas unggul, pupuk kimia, pestisida, dan berujung kepada pengurangan kelaparan yang luar biasa, meningkatkan ketahanan pangan. Tapi dengan transformasi ekonomi ini kita juga melihat manfaatnya biasanya mereka yang memiliki modal yang mendapatkan manfaat paling besar. Lalu ada kesenjangan antara miskin dan kaya. Ada kerusakan lingkungan akibat polusi gitu. Nah, di Indonesia sendiri kita juga ngelihat nih Mbak Titi, pola pembangunan di Indonesia di daerah pedesaan biasanya dimulai oleh industri ekstraktif yang mana seperti tambang atau perkebunan monokultur. Nah, perusahaan-perusahaan ini yang membangun infrastruktur biasanya di daerah seperti jalan, akses pendidikan, akses kesehatan. Yang seringkali juga nggak bisa dibangun oleh pemerintah karena mungkin kekurangan biaya. Jadi dengan kehadiran daripada industri-industri tersebut, mereka sedikit demi sedikit memberikan peningkatan ekonomi. Misalnya dengan sistem plasma, masyarakat diberikan kebun-kebun di lahan-lahan sawit misalnya. Nah, ada juga Mbak Titi yang berupaya nih untuk membangun tanpa harus ngerusak dengan area konservasi, restorasi ekosistem, hutannya dijaga baik. Namun industri-industri yang dibangun dari restorasi, konservasi itu tuh belum bisa bersaing Mbak Titi dibandingkan dengan industri ekstraktif yang tadi aku sebutin. Nah, pertanyaannya mungkin, apakah mungkin industri-industri yang diciptakan di lahan-lahan konservasi itu juga akhirnya bisa bersaing? Dan apa sih perubahan yang harus dilakukan? Karena saat ini kan kegiatan yang asal dari konservasi atau restorasi biasanya hanya di level percontohan, bisa menjangkau 1-2 orang dengan peningkatan ekonomi, belum bisa membuat indikator ekonomi itu pada skala yang masif. Gimana nih menurut Mbak Titi? Mungkin kembali lagi ya dari sisi produksi itu kan kita perlu skala tertentu supaya pabrik itu bisa beroperasi optimal, sehingga harganya masuk gitu di pasar ya. Industri yang berada di daerah konservasi itu profitable, maksudnya bisa sustainable, bisa terus berlangsung asal memenuhi kriteria tadi tuh ya, dia making profit ya. Profit itu relatif ya, jadi yang penting itu cost-nya tercover supaya dia tetap bisa produksi di masa datang. Nah, gimana supaya itu terjadi? Sebetulnya kalau misalnya dia cukup, kan ini harus dilihatnya kayak value chain ya, Sil ya. Pabrik tuh nggak bisa berdiri sendiri, dia harus punya input untuk dia bisa berproduksi secara optimal tadi. Nah, kalau dari sisi hulunya, si supplier input ini nggak cukup, ya dia akan beroperasi di bawah kapasitasnya ya. Buat perusahaan membuka pabrik itu kan adalah investasi besar ya. Kalau dia tidak bisa memproses terus-menerus ya nggak balik modal. Jadi mungkin yang harus dipastikan adalah area konservasinya cukup luas apa tidak. Lalu kalau dia tidak cukup luas, mungkin harus diambil input, dipastikan ada input dari daerah lain ya, yang juga konservasi tentu ya, supaya temanya tetap sama. Karena at the end of the day green products itu akan dilihat traceability-nya kan, jadi dari mulai final outputnya sampai kepada sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi
barang itu harus dipastikan hijau. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau bikin pabrik berbasis lahan konservasi, yang kita perlu pastikan adalah sinkronisasi antar bagian ya. Jadi dari hulu kita pastikan kita cukup supply, cukup lahan yang bisa memproduksi untuk apapun yang diperlukan oleh si pabrik ini. Kalau kita nggak bisa pastikan itu, ya nggak akan profitable buat si perusahaan. Kalau dia swasta, dia nggak akan pernah masuk ke sana karena dia tahu dia nggak akan balik modal. Kalau pengusaha itu biasanya maunya balik modal, seperti itu. Nah, sebenarnya kan berarti yang tadi Mbak Titi sampaikan, kenapa industri ekstraktif dengan industri non ekstraktif atau industri hijau itu sendiri, yang membedakan sebenarnya mungkin adalah cost of production-nya ya Mbak Titi ya. Mungkin, ya. Atau mungkin juga adalah ketersediaan raw materialnya, atau juga mungkin sumber daya manusianya pada lokasi tersebut. Nah, Mbak Titi untuk bisa sebenarnya industri-industri yang hijau ini nih bisa bersaing nantinya dengan yang tidak hijau begitu, itu biasanya apa sih yang perubahan apa yang harus terjadi di dalam sistem ekonomi itu sendiri Mbak Titi? Menurut saya memang harus dilihat nih, kalau kita mau bikin sesuatu yang berbasis konservasi, dilihat satu hulu hilirnya mendukung apa tidak, lalu teknologi yang kita punya cukup make sense nggak, harus di-compare dengan yang quote unquote tidak green tadi ya, seberapa jauh cost of production kita dari yang tidak green itu. Lalu kalau misalnya terlalu jauh, mungkin ya harus menunggu dengan teknologi yang lain, yang baru, yang lebih baru, atau kita mungkin harus disubsidi ya pada akhirnya ya. Karena tergantung objektif kita mau apa nih sekarang, mau ensuring green atau memenuhi kebutuhan dasar gitu ya. Jadi mungkin itu pilihan kebijakan juga ada di sana tuh Sil. Nah, untuk menuju kepada transisi yang lebih baik, tadi Mbak Titi sampaikan mengenai subsidi gitu ya. Ada nggak sih Mbak Titi contoh-contoh sebenarnya bahwa memang negara-negara yang memang sudah melakukan subsidi yang secara struktural begitu dan memang udah ada hasilnya? Oke, jadi mungkin kalau ingat 2013 itu kan Tiongkok itu termasuk yang high polluted country ya. Beijing itu adalah kota yang paling tinggi polusi udaranya pada masa itu. Dia bertekad lah, sebagai negara bertekad untuk mengurangi polusi. Jadi mereka punya semacam rencana besar untuk mengurangi emisi, ya. Karena ada rencana besar, all effort ya didedikasikan kepada itu. Apakah itu namanya subsidi, lalu melakukan R&D dan seterusnya. Pokoknya whole package gitu ya. Jadi nggak cuman subsidi aja. Ya nggak bisa cuman sekadarnya gitu ya. Jadi all effort goes to that. Setelah 10 tahun itu salah satu yang dihasilkan Cina itu adalah sebagai produsen terbesar untuk solar panel ya, dengan harga yang sangat murah, ya kan, dan itu terjadi nggak besok setelah dia melakukan intervensi, iya ya, tapi butuh waktu untuk menghasilkan sesuatu, jadi harus bersabar juga. Tapi yang kita lihat sekarang adalah bahwa renewable energy itu affordable karena ada teknologi baru gitu kan. Kalau dulu kan kita bilang tuh mahal untuk pasang solar panel di atas rumah itu berapa puluh juta gitu kan. Tapi kalau kita lihat perkembangannya sekarang ini makin lama makin murah, bahkan lebih murah dari listrik yang disubsidi negara gitu kan. Nah Mbak Titi, kalau Indonesia sendiri nih mau membangun ekonominya menjadi hijau dan nggak hanya jargon, menurut Mbak Titi nih apa nih yang harus kita kerjakan? Satu, paling atas dulu ya, policy-nya, tekadnya dulu ya, kita mau ke arah situ atau enggak. Sebetulnya kan kalau kita sekarang ini karena banyak evidence yang bilang bahwa we have to go that direction, maka rasanya ya it has to be a priority gitu ya. Begitu kita sudah memprioritaskan itu,
kita bikin strateginya untuk mencapai itu. Di bagian mana gitu kan? Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencapai itu. Apakah energinya kita pelan-pelan shift ke yang renewable, low emission gitu kan? Apakah pemanfaatan lahannya menjadi lebih baik sehingga kita mengkonservasi hutan yang bisa menyerap CO2, banyak hal ya. Menurut saya sih yang paling besarnya dulu, satu tekad, dua menjadikan itu prioritas, lalu membuat strategi yang komprehensif dan dimonitor dong apa strategi dan capaiannya itu sehingga yang dicita-citakan memang akan tercapai pada waktunya. Tapi kan transisi memang selalu mahal ya Mbak Titi ya. Nah, gimana nih Indonesia terutama dalam kondisi keuangan negara pada hari ini begitu Mbak Titi, yang harus kita kerjakan menurut Mbak Titi gimana tuh? Tetap harus ke arah sana. Ya disesuaikan dengan kemampuan kita berinovasi dengan uang yang terbatas itu ya. Kalau kita refleksi ke rumah tangga, banyak orang yang punya keterbatasan keuangan ya, tapi ada keluarga yang bisa mensiasati sehingga dia bisa lebih sejahtera daripada keluarga lain yang tidak bisa mensiasati ya. Jadi menurut saya walaupun APBD itu terbatas, kita juga punya private sector, ada punya dunia yang mungkin mau invest di kita ya. Jadi kita harus mobilize all resources yang ada ya. Bisa bentuknya public private partnership atau bisa mengencourage private sector untuk masuk ke situ, bisa mengedukasi keluarga supaya lebih hijau gitu kan. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi I think the argument bahwa uang terbatas itu debatable ya, tergantung bagaimana kita mensiasati uang yang terbatas tersebut. Bisa saja kita mencapai tujuannya untuk apapun yang kita mau itu, asal kita bisa make a comprehensive plan, strategi dan terukur ya, dan kita ukur secara terus-menerus sehingga kita bisa mencapai itu. Tapi memang ya mahal tuh, betul bahwa mentransisikan ke yang lebih hijau itu mahal. Mengapa? Kayak contoh aja ya, kita kan kalau misalnya tadinya kita pakai mesin-mesin yang di energinya berasal dari coal, misalnya kita mau pindah ke yang renewable kan mesin juga harus di-adjust. Itu kan biaya sendiri. Nah, bayangkan kalau seluruh ekonomi Indonesia itu berubah total menjadi lebih green, ya kebayang biayanya. Given the scarcity of financial resources, ya dilakukan gradual. Tapi seberapa kecepatan kita dalam gradual itu ditentukan oleh kepintaran kita mensiasati uang yang terbatas itu. Nah Mbak Titi, dari penyampaian sebelumnya nih, kan ekonomi itu adalah satu sistem yang mana orang bisnis atau pemerintah menghasilkan barang dan jasa, bertukar lalu mengkonsumsi. Nah sebenarnya di Indonesia ini kita juga berarti harus melakukan ekspor impor misalnya, karena apa yang efisien kita produksi sendiri, yang sudah kurang efisien berarti kita impor. Salah satu pendorong transisi menuju Indonesia yang hijau kan sebenarnya adalah permintaan daripada pembeli yang semakin meningkat kesadarannya terhadap produk-produk keberlanjutan. Nah, permintaan itu yang sebenarnya membuat Indonesia terus berinovasi. Contohnya kelapa sawit Indonesia aja itu adalah Indonesia merupakan penyumbang terbesar kelapa sawit tersertifikasi secara keberlanjutan. Sayangnya ada pergeseran, terutama contohnya di Amerika Serikat yang presidennya tidak lagi peduli terhadap lingkungan, ditandai dengan keluarnya mereka dari Paris Agreement. Ada juga dikenalkan kebijakan-kebijakan tarif. Nah, apakah sebenarnya menurut Mbak Titi nih memang ada pergeseran atau berkurangnya permintaan terhadap produk-produk berkelanjutan, dan bagaimana sebenarnya Indonesia menyikapi hal ini, Mbak Titi? Ya, ini very recent issue ya, karena Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat atau
Indonesia memberikan akses 0% kepada Amerika Serikat dan ekspornya Indonesia ke Amerika Serikat dikenai tarif 19% ya. Itu kayak 2 kali lebih lah dari tarif yang dibayarkan saat ini kepada Amerika kalau barang kita ekspor ke Amerika secara rata-rata ya. Kalau buat Indonesia itu ya menurunkan dari yang mungkin kalau mobil itu bisa 40% tarifnya menjadi 0, cukup signifikan ya. Tapi kan kita memang import dari Amerika cukup besar dan kita ekspor ke Amerikanya cukup besar ya. Dan di dunia pun Amerika kan juga pemain besar ya. Jadi kalau di dalam global trade itu Amerika sekitar 14% import dunia itu ya diimport oleh Amerika. Jadi perannya Amerika sangat sentral sih di dunia ini ya. Tapi remember there is the rest of the world yang 85 sampai 86% ya, yang harusnya kita pikirkan juga. Dengan Trump itu environment tuh udah out of the picture gitu kan, keluar dari Paris Agreement, lalu dia mau memaksimalkan minyaknya ya, menjual sebanyak-banyak yang bisa diambil dari bumi Amerika Serikat untuk dijual ke seluruh dunia. Berarti kan dari segi energi kita akan lebih mundur lah ya daripada komitmen yang ada selama ini. Dan mungkin Indonesia misalnya akan dipaksa juga untuk membeli energi dari Amerika Serikat. It can be fossil fuel kan, pada dasarnya kemungkinan besar gitu. Jadi mungkin pengaruhnya ya akan sedikit backtracking ya dunia ini terhadap komitmen climate terutama. Tapi kalau saya lihat ya, EU tuh kan juga besar ya Silya, sekitar 13-14% global import itu datangnya dari EU ya. Dan selama ini kan yang sangat di depan untuk isu-isu climate maupun lingkungan itu kan EU ya, yang minta semuanya dan memberlakukan CBAM yang pertama kali kan juga EU ya, dan masih diberlakukan sampai saat ini. Saya lihat juga Australia misalnya juga mulai mempertimbangkan dengan serius untuk menerapkan CBAM ya. Jadi ada juga di dunia ini yang masih arahnya ingin climate change-nya agak decelerated gitu ya, agak dikurangi. Masih ada juga yang perhatian terhadap lingkungan. Kalau menurut saya ya, karena masih ada pasar yang membutuhkan itu, dan jadi itu sebetulnya adalah opportunity. Kita bisa masuk ke produk itu. Bahkan kalau masih jarang yang produksi itu sementara demand-nya ada, it's a very good opportunity gitu ya. Bagaimana kita memanfaatkan opportunity ini sebagai salah satu basis sumber pertumbuhan ya. Satu, kita bisa serve the purpose of green economy. Yang kedua adalah kita bisa mendapatkan apa yang dicita-citakan untuk 2045 itu, punya basis economic growth yang lebih luas. Jadi nggak cuma soal tambang saja gitu ya. Kalaupun kita punya tambang, harusnya kan tambang yang lebih hijau juga ya. Betul. Memerhatikan konservasi alam dan seterusnya. Jadi menurut saya ya, ada demand itu penting, dan demand itu biasanya kalau pengusaha kalau lihat demand dia langsung melihat opportunity. So demand is very important. Ya betul, US itu penting, it's 15%, 14 to 15%. Tapi ya the remaining is there yang bisa kita sebetulnya kapitalisasi ya, maksudnya bisa diperbesar. Yang kurang itu di dunia ini adalah kerjasama ya. Kayaknya makin hari tuh makin berkurang. Semuanya melakukan bilateral negotiation sama Amerika Serikat. Padahal kan kita punya WTO, punya G20, punya apa lagi tuh, APEC, ya kan?
harusnya kan kita concerted action dong against US gitu ya. Ngapain satu negara mendictate the whole world? Yeah. Gitu sih menurut saya. Jadi yang kurang itu cooperation tuh. Nah Mbak Titi, ini udah di ujung diskusi kita hari ini. Sebenarnya dari penyampaian Mbak Titi tadi aku sebenarnya catat bahwa sistem ekonomi itu adalah sistem produksi dan sistem konsumsi, begitu ya Mbak Titi? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, dan yang disebut sebagai produk hijau itu sebenarnya adalah ketika melakukan semua kegiatan itu dengan dampak seminimal mungkin terhadap lingkungan, termasuk misalnya intensitas daripada emisi dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk produk hijau itu bisa bersaing dengan produk-produk non hijau, kita harus memastikan biaya produksi itu pun juga bisa bersaing sehingga harga masih bisa dibeli oleh pembeli pada akhirnya. Nah, untuk mencapai ke sana biasanya harus ada subsidi, harus ada beberapa intervensi lain seperti R&D untuk memastikan bahwa menghasilkan produk-produk tersebut bisa dengan biaya semurah mungkin. Nah, Indonesia disebut tadi Mbak Titi, sebenarnya kita punya peluang nih untuk menjawab permintaan pasar terhadap produk-produk berkelanjutan. Namun harus serius, harus tekadnya ada dulu kan tadi, baru semuanya nantinya bisa disiasati. Nah Mbak Titi, ada nggak sih mungkin rekomendasi terakhir untuk pengambil kebijakan yang terus mendorong transformasi hijau di Indonesia? Ya tetap semangat. Pasti bisa ya sebenarnya ya. Kalau Sylvie mungkin refleksi 25-30 tahun yang lalu ya, orang tuh udah give up aja sama ekonomi lingkungan kan. Siapa yang aktif waktu itu? Prof. Emil Salim dan sedikit orang gitu kan. Tapi kalau sekarang kan kayaknya populasinya udah makin besar ya, dan orang makin concern kan sama lingkungan, karena evidence yang ditemukan oleh pada para peneliti itu membuktikan bahwa environment yang sehat itu contohnya udara yang sehat, udara yang tidak tercemar itu berkontribusi pada kesehatan kita gitu kan. Dan kita mulai melihat dan evidence kita bisa baca gitu ya, bahwa kalau misalnya kita mau sejahteranya itu bukan hanya terkait kita bisa memenuhi kebutuhan secara fisik gitu ya, tapi juga secara psikis kan, dan psikis itu sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan di mana kita hidup, kualitas air, kualitas udara. Nah, kalau itu kualitasnya tidak dijaga, I think you owe to the next generation. Yeah. Mungkin itu ya, Sil. Terima kasih Mbak Titi sudah berbagi. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan sampai selesai. Nantikan episode berikutnya di Mimpi untuk Indonesia, di mana kita akan membahas banyak mimpi-mimpi atau rajutan mimpi-mimpi baru untuk Indonesia membangun ekonomi yang kuat tanpa harus merusak lingkungannya, hutannya, dan tatanan sosialnya. Terima kasih.